kita akan membahas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang nomor ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasihatu. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahu Muslim. Hadis hari ini akan membahas tentang bagaimana kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitab-kitab secara kafah. Karena disebutkan ad-dinu an-nasihatu. Agama itu adalah nasihat. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa memberikan nasihat? Karena disebutkan, kata Rasulullah, ad-dinu an-nasihah. Apakah yang termaktub dalam hadis ini artinya agama adalah nasihat? Atau lafaz hadis an-nasihah di sini memiliki arti yang lain? Sebelum kita akan membahas isi atau matan dari hadis itu, terlebih dahulu kita akan membahas sahabat perawi hadis ini. Di sini disebutkan, teman-teman, setiap kita belajar hadis pasti disebutkan sahabatnya. An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari. Ini nama sahabat yang akan kita pelajari. Kemudian setelah disebutkan sahabatnya, An Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihah. Dari lafal ad-din an-nasihah sampai dengan kalimat wa 'ammatihim dalam ilmu hadis, ini yang disebut dengan matan. Matan hadis artinya isi percakapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dainu an-nasihatu sampai kata wa 'ammatihim, ini yang disebut dengan matan hadis. Rawahu Muslim berarti diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, sekarang siapa Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari? Tamim ibni Aus Ad-Dari, namanya adalah Tamim, nama bapaknya adalah Aus, nama kakeknya adalah Ad-Dari. Siapa Abi Ruqayyah ini? Ruqayyah ini adalah anak perempuan dari Tamim. Kenapa dinisbatkan kepada anak perempuan? Karena penisbatan itu bisa kepada anak laki-laki, bisa juga kepada anak perempuan, atau bisa kepada selain itu. Misal, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dinisbatkan kepada hewan. Kenapa disebut dengan Abi Hurairah? Padahal namanya Abdurrahman ibnu Sahr. Kenapa disebut dengan Abi Hurairah? Dinisbatkan sebagai kunyah bagi Abu Hurairah karena beliau memelihara kucing. Nah, sekarang disebutkan Tamim sebagai Abi Ruqayyah, bapak dari Ruqayyah, anak perempuan. Para ulama memberikan informasi bahwa Tamim ini kenapa disebutkan kepada anak perempuannya? Karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Biasanya disebutkan Abi Abdullah, An ibni Umar, anaknya Abdullah, disebutkan anak laki-laki. Tapi boleh juga kita dinisbatkan kepada anak perempuan kita kalau kita tidak memiliki anak laki-laki. Ad-dinu an-nasihah. Nah, kembali ke pembahasan sahabat tadi, Tamim Ad-Dari ini masuk Islam tahun ke-9 Hijrah. Sebelumnya beliau beragama Nasrani. Nasrani ini dinisbatkan kepada kaumnya Nabi Isa. Kenapa disebut Nasrani? Karena Nabi Isa berasal dari sebuah kota yang bernama Nazaret. Dari kata Nazaret ini kemudian tersebarlah sebutan Nasrani, yaitu agama Nasrani pengikut Nabi Isa. Sebelum masuk Islam, beliau ini Tamim Ad-Dari beragama Nasrani. Kemudian tahun ke-9 Hijrah, Tamim Ad-Dari masuk Islam, dan 2 tahun setelah itu, tahun ke-9, 10, 11, tahun ke-11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW wafat. Artinya,
sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari ini sangat sedikit sekali berjumpa dengan Rasulullah SAW, kurang lebih hanya sekitar 2 tahun. Dan diriwayatkan bahwa sahabat Tamim Ad-Dari ini hanya meriwayatkan 18 hadis dari Rasulullah SAW, dan hadis yang termaktub dalam Sahih Bukhari, yang termaktub dalam Sahih Muslim hanya hadis ini saja dari sahabat Tamim Ad-Dari yang hadisnya ad-dinu an-nasihah. Tamim Ad-Dari dikenal sebagai ahlul Quran. Teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran bisa mencontoh sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari. Disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau ini kalau sholat, Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin, kemudian membaca Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fiih. Dalam satu sholat, beliau bisa menghatamkan satu Al-Quran, 114 surat sekali sholat. Nah, pertanyaannya kita seperti apa? Aduh Ustaz, boro-boro satu Al-Quran Ustaz. Biasanya kita baca kulhu aja Ustaz. Setiap hari baca kulhu, tidak ada perkembangan. Maka teman-teman, dengan mempelajari hadis ini, Rasulullah memberikan keterangan. Sahabatnya yang bernama Tamim bin Aus Ad-Dari, begitu Allahu Akbar, waladhdallin, amin, membaca surat Al-Baqarah sampai An-Nas, selesai dalam satu kali sholat. Artinya apa? Semalaman dia tidak tidur, menghatamkan Al-Quran dalam sholatnya. Ini yang disebutkan Tamim Ad-Dari. Di sini juga ada anjuran untuk berdakwah, teman-teman. Karena Tamim Ad-Dari ini sebelum menjadi sahabat Nabi, beliau beragama Nasrani. Ada nggak Ustaz sahabat Nabi yang sebelumnya beragama selain Islam? Banyak sekali. Salman Al-Farisi berasal dari Persia. Sebelum memeluk agama Islam, dia beragama Majusi, Ubadin Nar. Majusi ini menyembah api. Mereka berkata, orang Majusi, api ini bisa memberikan energi, bisa memberikan rezeki. Makanya mereka sembah. Kemudian Salman Al-Farisi setelah beragama Majusi, ternyata tidak langsung membuka agama Islam. Beliau beragama Nasrani dulu, masuk Kristen Ortodok. Setelah Kristen Ortodok, Salman Al-Farisi merasa, oh, ternyata agama Kristen ini tidak bagus, tidak sesuai dengan isi hatinya. Kemudian beliau mencari agama lain dan bertemulah dengan Islam. Barulah Salman Al-Farisi ini menjadi seorang sahabat yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Bahkan teman-teman, salah seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Sofiyah binti Huyai juga dulunya beragama Yahudi. Kemudian menikah dengan Rasulullah SAW dan menjadi seorang istri dari Rasulullah SAW, memeluk agama Islam. Inilah pentingnya kita berdakwah. Kita tidak tahu di sekitar kita siapa saja yang akan Allah berikan hidayah, bisa tetangga kita, bisa saudara-saudara kita atau teman-teman kita, maka kita harus berdakwah kepada mereka. Kemudian pembahasan selanjutnya, ad-dinu an-nasihah. Apa arti an-nasihah itu? An-nasihah memiliki banyak arti. Di antara artinya seperti bahasa Indonesia. An-nasihah artinya nasihat. Sebagian artinya. Tapi kalau kita bahas hadis ini tidak nyambung kalau diartikan nasihat itu sebagai nasihat. Karena Rasulullah bersabda, "Qulna liman ya Rasulullah?" Nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Apakah kita akan menasihati Allah? Tidak. Nasihat kepada Allah adalah kita beriman kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi segala larangannya. Itu yang disebut dengan nasihat. Kemudian nasihat juga punya arti yang lain. Nasihat itu artinya memurnikan semua ibadah kita untuk Allah. Itu disebut dengan nasihat. Maka kita sering mendengarkan kalimat taubatan nasuha, taubat nasuha, taubat yang murni. Taubat itu dilakukan murni lillahi ta'ala, sepenuhnya kita bertaubat karena Allah. Masuk dalam kategori an-nasihat. Kemudian dalam bahasa Arab, nasihat juga disebutkan dengan arti menggabungkan dua kain yang semula berpisah menjadi satu. Ketika orang Arab bilang, nasahtu thiyab, saya menggabungkan antara satu baju
dengan kain yang lain dijahit menjadi satu, maka ini disebut dengan an-nasihah. Nasahtu athiyaba. Saya menggabungkan dua kain yang semula berpisah menjadi satu. Maka dalam arti ini, nasihat bisa dimaknai kita menggabungkan antara dua orang yang semula berbeda paham, kemudian setelah mereka bercerai-berai, kita gabungkan menjadi satu, masuk dalam keumuman arti an-nasihat. Masuk dalam arti nasihat. Kemudian nasihat juga berarti petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Petunjuk kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Qulna liman ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, "Lillahi wa li kitabihi." Kita harus memurnikan nasihat itu untuk Allah. Beribadah semua karena Allah. Wa li kitabihi untuk apa? Kita mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana sikap kita an-nasihah kepada Al-Quran? Beriman kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadabburinya, membaca tafsirnya, setelah itu baru kita mengamalkan. Aduh Ustaz, baru-baru baca tafsirnya Ustaz. Kita baca Al-Quran aja susah Ustaz. Nah, bagaimana solusinya? Al-Quran itu, teman-teman sekalian, adalah kitab yang suci. Diturunkan oleh Allah, zat yang maha suci. Melalui malaikat Jibril, malaikat yang suci. Kepada Rasulullah, Nabi yang suci. Untuk umat-umatnya yang terbaik. Maka kalau kita, mohon maaf, dosa masih banyak. Mata tidak terpelihara, masih sering bermaksiat. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulut tidak kita pelihara, masih sering membicarakan aib orang lain, berghibah, gosip dan sebagainya. Telinga masih mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dengan otomatis tidak bisa kita membaca Al-Quran setiap hari. Meskipun waktunya ada, kita nggak bekerja seharian, di rumah hampir 24 jam tidak keluar rumah. Al-Quran ada di rumah, mushaf ada, bahkan di handphone kita ada Al-Quran. Kenapa kita tidak mau membaca Al-Quran? Pertanyaan besar untuk kita. Ustaz, kenapa susah banget untuk baca Al-Quran, Ustaz? Jawabannya sederhana. Karena Al-Quran itu suci, tidak bisa dibaca oleh mulut yang kotor. Tidak bisa dilihat oleh mata yang selalu bermaksiat. Kenapa, Ustaz? Ada Al-Quran, ada murattalnya. Bahkan kita bisa setting nih. Kita mau ringtone Al-Quran, kita mau nyetel MP3 Al-Quran. Ada semua di handphone kita. Kenapa MP3 Al-Quran itu tidak pernah kita dengarkan? Jawabannya sederhana. Karena telinga kita masih sering mendengarkan curhatan aib orang lain. Orang yang masih dengerin gosip, insya Allah tidak akan sanggup telinganya untuk mendengarkan Al-Quran. Karena telinganya kotor. Tidak bisa dimasukkan barang-barang yang suci. Ini untuk Al-Quran. Kemudian, wali rasulihi. Nasihat untuk Rasulullah. Apa arti nasihat untuk Rasulullah, teman-teman? Beriman sepenuhnya kepada Rasulullah bahwa Muhammad adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah ke dalam dunia ini. Kita kemarin sudah bahas Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah jumlahnya ada 124.000. Dari 124.000 itu hanya 313 Rasul saja yang diangkat oleh Allah. Artinya, selain itu hanya menjadi seorang nabi. Tugas nabi apa? Menerima risalah. Tidak diwajibkan untuk menyampaikan risalah. Hanya menjadi nabi, tidak diwajibkan untuk dakwah. Yang diwajibkan untuk berdakwah adalah Rasul. Maka ada kaidah menyebutkan, tidak semua nabi itu adalah Rasul, tapi pasti semua Rasul adalah nabi. Karena Nabi diberikan risalah oleh Allah, tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Tapi seorang Rasul diberikan risalah kenabian oleh Allah dan diwajibkan untuk menyampaikan dakwah risalah itu pada semua umatnya. Beriman kepada Rasulullah SAW. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW berkata, "Tuba liman amana bi wa ra'ani." Tuba liman ra'ani wa amana bi. Kata Rasulullah, sangat beruntunglah orang-orang yang pernah melihatku kemudian dia beriman kepadaku.
Para sahabat melihat Rasulullah, kemudian beriman kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawabkan, "Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba liman lam yarani wa amana." Maka beruntunglah, 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 kata Rasulullah, orang-orang yang belum pernah melihatku, tapi mereka sanggup beriman kepadaku. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita, umat di akhir zaman yang belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum melihat Rasulullah, tapi kita bisa beriman kepada Rasulullah. Kita belum lihat mukanya, Pak. Rasulullah belum kita lihat. Ajarannya kita sudah laksanakan. Bagaimana kalau kita bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mata kita, kemudian kita bisa bertemu beliau, belajar langsung hadis dari beliau, maka tentu iman kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menjadikan para sahabat imannya sangat kuat kepada Rasulullah, karena beliau, para sahabat ini bertemu langsung dengan Rasulullah, belajar agama langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada dalam sebuah hadis ditujukan kepada kita umat akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana mushtaqun ila ikhwani." Qalu alasna ikhwanuka ya Rasulullah? Qal bal antum ashabi. Ikhwani humul ladzina lam yarawni wa amanani. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada kita. Beliau berkata, saya rindu kepada para saudara-saudaraku. Para sahabat kaget. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah para saudara-saudara? Rasulullah berkata, kamu bukan saudara-saudaraku. Kamu adalah sahabatku. Saudara-saudaraku, kata Rasulullah, adalah mereka yang hidup di akhir zaman, yang belum pernah melihatku, tapi mereka sanggup beriman kepadaku. Ini hadis ditujukan kepada kita yang belum pernah melihat fisiknya Rasulullah, tapi kita sudah sanggup untuk beriman kepada agama yang dibawakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lanjutan hadisnya, wali a'immatil muslimin. Kemudian nasihat ini untuk siapa? Kata Rasulullah, nasihat ini untuk imam-imam orang muslim, para pemimpinnya, presidennya, para menterinya, para pejabatnya wajib mendapatkan nasihat dari rakyatnya. Sebagai rakyat, kita punya kewajiban untuk memberikan nasihat kepada para pemimpin. Hanya caranya yang harus kita perbaiki. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza aradta an tansaha li sultanin, fala yubdihi ala niyatan, walakin ya'khudhuhu bi yadihi fa yakhlu bihi, wa in qubila wa illa faqad adda ma kana alaihi." Kalau kita ingin memberikan nasihat kepada para pemimpin kita, jangan kita nasihati mereka di depan umum. Walakin, kata Rasulullah, tapi ambil tangannya, berdua-duaanlah kamu dengan para pejabat itu, kemudian kamu sampaikan nasihatnya secara sembunyi-sembunyi, tidak lewat medsos. Tidak kita perlu sebarkan aibnya, tidak perlu. Ingin memberikan nasihat kepada pemerintah, datangi orangnya, kita ngomong berdua-duaan atau dalam satu forum yang tertutup. Tidak boleh kita menyebarkan aib pemerintah di media sosial. Ini tuntunannya sudah ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang mungkin saat ini memiliki pandangan berbeda dengan pemerintah dalam kasus khususnya COVID-19 ini, tidak perlu kita memblow up pendapat kita di medsos. Cukup sampaikan kepada para pejabat yang dekat dengan kita. Kalau kita tidak punya akses, sampaikan kepada teman-teman kita yang memiliki akses, agar pendapat kita bisa disampaikan kepada para pejabat itu. Kemudian lanjutan hadisnya, wa ammatihim, yaitu kita memiliki kewajiban untuk memberikan nasihat kepada umumnya kaum muslimin, saudara-saudara kita yang tidak memiliki jabatan dalam pemerintahan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lain, idza stansahka fansahhu. Kalau saudara kamu meminta nasihat, meminta pendapat, meminta arahan dan petunjuk, kamu wajib memberikan petunjuk kepada orang yang meminta petunjuk itu. Ada orang ingin curhat kepada kita, Pak.
punya masalah, datang ke rumah, dia ngobrol, mengeluhkan permasalahannya, wajib bagi kita sebagai seorang muslim untuk memberikan nasihat kepada saudara kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada seseorang muslim menghinakan dirinya, datang ke rumah kita, Pak, dia punya masalah, kemudian kita tidak bukakan pintu, kita tidak dengarkan curhatannya, kita tidak membantu padahal kita bisa memberikan, kita tidak mampu, tidak bisa memberikan bantuan padahal kita mampu, maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adzallahullahu indahu yaumal qiyamah. Orang yang tidak mau membantu padahal dia mampu akan dihinakan. Adzallahullahu bainal khalaiq yaumal qiyamah. Akan dihinakan orang yang tidak mau membantu ini padahal dia mampu di depan para manusia nanti di hari kiamat. Kalau kita mampu, kita harus bantu, Pak. Saudara-saudara kita yang baru hijrah, kita ajak untuk bekerja sama membangun, misalkan ada sebuah pekerjaan yang bisa kita kerjakan bersama. Maka di antara hak saudara kita, kita harus memberikan nasihat kepada mereka. Kalaupun nasihat kita didengar, alhamdulillah, kita bersyukur karena keinginan kita bersamaan dengan takdir Allah. Kita berdakwah didengar oleh orang lain, alhamdulillah. Adapun ketika nasihat kita tidak didengarkan oleh orang lain, kita harus bersabar. Karena orang itu belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan hidayah ini hak prerogatif Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan hidayah kepada manusia kecuali Allah. Bahkan seorang Nabi Muhammad SAW sekalipun tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya untuk memeluk agama Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada seseorang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Dan sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki saja. Jadi teman-teman yang ingin berdakwah, ingin memberikan nasihat, selesai kita memberikan nasihat, tawakal sama Allah, semua urusan kita serahkan kepada Allah. Tugas kita hanya memberikan nasihat, didengarkan atau tidak, tugas kita selesai. Namun permasalahannya, banyak orang yang tidak sanggup ditolak nasihatnya. Orang merasa benar, kemudian orang lain salah. Dia sampaikan nasihatnya, ketika tidak diterima, sakit hati. Kenapa kita sakit hati ketika nasihat kita tidak didengarkan orang lain? Aduh Ustaz, saya udah bilang Ustaz, dia itu salah Ustaz, tapi masih ngeyel, makanya kena sekarang. Itu perkataan kita kepada orang lain sebelum orang lain. Bahkan kita pernah menasihati saudara kita. Kita bilang makanya jangan pakai riba. Kalau ada ribanya pasti bangkrut. Nasihat ini sudah kita sampaikan, Pak. Cuma saudara kita tidak mau menerima nasihat kita. Urusan kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita sudah selesai. Insya Allah kalau ikhlas diberikan pahala yang besar oleh Allah untuk kita. Namun kalau kita menyampaikan nasihat itu tidak ikhlas, teman-teman, maka akibatnya juga negatif. Orang yang menyampaikan nasihat tulus dari hatinya, diterima nasihatnya atau tidak diterima nasihatnya, dia tidak sakit hati. Karena tugas dia hanya menyampaikan nasihat. Tapi orang yang tidak ikhlas dalam hatinya, menyampaikan nasihat hanya dengan hawa nafsu, maka yang terjadi, kalau nasihatnya diterima, dia gembira. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah berhasil mengajak orang itu untuk hijrah. Tapi begitu nasihatnya tidak diterima, dia sakit hati. Ya aduh, gimana nih Ustaz? Saya sudah ngajak, tapi belum diterima. Nah, ini menandakan orang ini belum ikhlas. Orang kalau ikhlas, urusannya sama Allah. Diterima, tidak diterima, lillahi ta'ala. Diterima, alhamdulillah. Tidak diterima pun, alhamdulillah. Karena kita sudah berhasil melaksanakan kewajiban kita, implementasi dari hadis Rasulullah SAW, faqad adda ma kana alaih. Sesungguhnya meskipun engkau ditolak, engkau telah melaksanakan kewajibanmu terhadap saudara-saudaramu. Ini yang bisa kita sampaikan, teman-teman. Kita buka forum silaturahmi untuk saling berdiskusi, tukar pikiran. Kalau ada pertanyaan,
Kami persilahkan. Silakan Bapak Ibu. Halo. Silakan Pak Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz tentang ya di tengah di tengah virus corona ini Pak, kan kita dianjurkan untuk sholat berjamaah di rumah ya. Mengenai hadis Rasulullah yang bunyinya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Apakah ini masih berlaku di rumah Pak Ustadz? Mungkin itu aja. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang ditanyakan oleh Mas Lutfi adalah sholat sunnah syuruk yang dilakukan ketika kita selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian kita berdiam diri di masjid, setelah itu menunggu matahari terbit dan kita sholat sunnah. Kita perlu bahas tentang sholat syuruk dulu. Sholat syuruk tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang sudah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Setelah itu, dia tidak boleh keluar dari masjid, berzikir, tilawah Al-Quran, dan sebagainya, menunggu sampai matahari terbit. Setelah matahari terbit, barulah orang ini boleh melaksanakan sholat sunnah syuruk. Maka, hukum dasarnya, sholat sunnah syuruk ini hanya bisa dilakukan yang pertama oleh orang yang sholat subuhnya berjamaah di masjid. Yang kedua, setelah sholat subuh, dia menjaga wudhunya, kemudian berzikir, bertilawah Al-Quran di masjid. Syarat yang ketiga, orang ini menunggu sampai matahari terbit, barulah dia melaksanakan sholat sunnah syuruk. Nah sekarang, kondisi yang ada seperti ini, apakah kita bisa melaksanakan sholat syuruk? Nah, saya pribadi dengan keumuman hadis ini berpendapat sholat syuruk itu tidak bisa dilaksanakan di rumah, tapi pahalanya tetap akan kita dapatkan bagi orang-orang yang sudah rutin melaksanakan ibadah sholat syuruk. Dalilnya hadis Rasulullah SAW. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihah. Jika seseorang sedang sakit atau dalam kondisi sakit, seperti negara kita, lingkungan kita kondisinya sedang sakit, sehingga banyak ibadah-ibadah yang semulanya dalam keadaan normal tidak bisa kita laksanakan dengan normal. Idza maridul abdu aw safara, atau kita sedang dalam keadaan safar, perjalanan keluar kota, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihah. Maka ibadah yang pernah kita lakukan sebelum kita sakit, sebelum kita melakukan perjalanan, tetap akan dicatat oleh Allah, tetap kita dicatat telah melakukan ibadah itu meskipun kita tidak melakukannya. Maka berbahagialah orang-orang yang sudah istiqomah sebelum datangnya COVID-19 ini, karena semua amal ibadah yang dilakukan sebelum datangnya virus ini tetap dicatat oleh Allah. Misal, Mas Lutfi rutin melakukan sholat syuruk sebelum COVID-19. Masuk virus ini ke Indonesia, Mas Lutfi tidak bisa melaksanakan sholat syuruk lagi. Maka kata Rasulullah SAW, Mas Lutfi ini tetap akan mendapatkan pahala sholat sunnah syuruk meskipun tidak dilaksanakan. Karena apa? Karena pahala istiqomah yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tugas kita, kata Rasulullah, sabiran muhtasiban, sabar berdiam diri dalam rumah, muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah,
karena kita sudah melakukan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang sudah terbiasa sholat tahajud, rutin melaksanakan sholat duha, rutin dia mengkaji Al-Quran, rutin menghafalkan Al-Quran, kemudian datang COVID-19, semua ibadah itu tidak bisa kita laksanakan secara rutin. Insya Allah dengan izin Allah, dengan penjelasan dari hadis tadi, kita tetap mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan sebelum datangnya COVID-19 ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Pak? Kedengaran Ustaz? Ya Ustaz, mohon maaf nih, aduh, jadi tiap ini agak penasaran terus saya pengen nanya. Ini berkaitan dengan nasihat tadi ya. Halo Ustaz. Iya, halo. Iya Ustaz, lanjut. Oh iya. Berkaitan dengan nasihat tadi, ketika kita ada sesuatu yang ganjil, misalkan ada sesuatu yang harus kita nasihati kepada pemerintah, maka kita harus datang. Atau jangan dipublikasikan depan umum lah ya gitu kan. Nah untuk kondisi saat ini, ya mohon maaf gitu kan, untuk bertemu pemerintah kan sulit. Sangat tidak mungkin lah orang seperti kita misalkan, atau para ulama pun sekalipun, ya belum tentu bisa menasehati untuk saat ini. Atau kita wakilkan dengan wakil-wakil kita, maaf, ketidakpercayaan mungkin udah terlalu besar gitu kan, bagi sebagian orang. Nah itu bagaimana, dengan cara apa kita menyampaikan kepada pemerintah yang notabene dalam sekarang ini tidak bisa semudah itulah kita menyampaikan, atau para kiai atau para ulama pun mungkin tidak semua bisa diterima gitu kan. Nah yang kedua, apabila sudah dinasehati pemerintah tersebut dan tetap apa ya, kalau bahasa Pak Herulnya mungkin ya, tetap kekeh gitu kan, nggak mau menerima nasihat, apa yang harus kita lakukan? Itu aja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hidayat. Kembali ke pembahasan hadis Rasulullah SAW. Idza aradta an tansaha li sultanin fala yubdihi alaniyatan walakin, kata Rasulullah, kalau kita ingin memberikan nasihat kepada sultan, kepada pemerintah, li sultanin, orang yang punya jabatan, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan kamu nasihati di depan umum. Walakin ya'khuduhu biyadihi fayakhlu bihi, tapi ambil tangannya, kemudian berdua-duaanlah kamu dengan pemerintah itu, barulah kita sampaikan nasihat itu. Wa in qubila, kata Rasulullah, kalau diterima alhamdulillah. Wa illa, kalau tidak diterima, faqad adda ma kana alaih. Kalau tidak diterima ya tidak apa-apa. Setidaknya kamu sudah mendapatkan pahala karena kamu sudah bisa menyampaikan nasihat kepada pemerintah. Kalau kita tidak punya akses kepada pemerintah, tidak boleh kita menyebarkan aib-aib pemerintah. Dosa, Pak. Bagaimana Ustadz cara menasehatinya? Kita bisa kirim email, kita bisa telepon, atau minimal kalau ada Instagramnya, kita DM. Kita komentar yang baik-baik saja, kemudian kita DM pendapat kita. Nah, kesalahan yang sering terjadi, kita memaksakan kehendak. Pemerintah posisi sekarang memang sangat sulit. Bagaimana kita menyampaikan? Saya yakin insya Allah semua pemerintah itu memiliki dewan nasihat. Ada orang-orang tim yang memberikan nasihat, memberikan masukan-masukan kepada pemerintah untuk menentukan sebuah keputusan. Nah, tugasnya orang memberikan nasihat itu pertama harus sabar. Karena kata Rasulullah, kalau diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, kamu telah menyampaikan apa yang sudah menjadi kewajiban dan kamu dapat pahala, kata Rasulullah SAW. Maka dalam hal ini kita harus sabar, Pak. Sabar memberi, sabar menerima. Tidak semua yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang lain, apalagi diterima oleh pemerintah. Maka tugas kita sabar. Insya Allah pahalanya diterima oleh Allah kalau yang kita inginkan adalah kebaikan. Ada orang bilang, aduh Ustaz, COVID-19 ini tidak mungkin dihadapi kalau tidak dilaksanakan lockdown, misalkan.
Ini pendapat sebagian orang. Pemerintah belum mau mengambil opsi itu. Maka kita harus bersabar. Kalaupun kita tidak sabar, musibah ini sudah terjadi. Yang ada, kita semakin emosi, tidak bisa sabar kita di rumah. Kalau kita bersabar, meyakini bahwa semua yang terjadi kepada kita, kepada negara kita, kepada pemerintah kita, adalah takdir dari Allah untuk kita semua. Kita terima takdir itu sebagai bentuk iman kepada qada dan qadarnya Allah. Insya Allah kita akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita kalau kita bersabar, pahala sabar itu diberikan tanpa hitungan. Kita sholat berjamaah dapat pahala 25 derajat. Sebagian riwayat dalam hadis disebutkan 27 derajat. Itu pahala sholat berjamaah. Ada hitungannya. Kita sedekah diberikan pahala 10 sampai 700 derajat. Ada hitungannya. Tapi untuk pahala sabar tidak ada hitungan dari Allah. Kalau Allah memberikan kita pahala dari sabar itu 1 juta, 1 juta kita dapat pahala. Allah memberikan 10 juta pahala kita. Bahkan tidak ada hitungannya kata ulama. Bisa saja Allah memberikan pahala karena kita bersabar 1 triliun pahalanya, Pak. Karena dalam Al-Quran disebutkan bighairi hisab, tidak ada hitungan, tidak ada batasan bagi orang yang mampu bersabar. Kemudian sabda dari Rasulullah SAW anjuran untuk bersabar. Kata beliau, al-ibadatu fil haraj kahijratin alayya. Orang yang sabar, beribadah, istiqomah dalam ibadahnya, dalam kondisi yang seperti sekarang, al-haraj, kondisi bercampur antara wabah, antara penyakit, banyak pembunuhan dan sebagainya, banyak fitnah, kahijratin alayya, kata Rasulullah, maka orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang berhijrah kepadaku. Bayangkan, pahala hijrah, Pak. Orang yang berhijrah dari Mekah, meninggalkan hartanya, meninggalkan keluarganya yang di Mekah, berhijrah bersama Rasulullah SAW menuju Madinah, kira-kira pahalanya seperti apa? Nah, itulah pahala yang akan kita dapatkan kalau kita bersabar dengan kondisi yang kita alami sekarang, bersabar dengan pendapat kita yang mungkin berbeda dengan pemerintah, berbeda dengan ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kami persilahkan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ini saya membacakan pertanyaan dari chat dari Pak Bahrudin Berkah Jaya. Pertanyaan beliau, apakah kita harus memilih-pilih orang atau kepada siapapun? Jazakallah. Baik. Untuk mendakwahkan apa yang sudah kita yakini, pertama, dakwah itu ada skala prioritas, ada skala umum. Ketika kita merujuk kepada hadis ini, disebutkan wali a'immatil muslimin. Pertama, untuk imam-imamnya, untuk para pemimpinnya. Setelah itu, wa'amatihim, dan orang-orang yang umum. Tidak punya jabatan, tidak punya kekuasaan, tidak punya kekayaan. Kenapa didahulukan orang-orang yang punya jabatan, punya kekayaan? Karena mereka punya pengaruh. Nah, hadis ini sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Di MTR ada Ustaz Samsul. Kenapa ITM-nya MTR itu adalah para pengusaha? Bukan orang umum. Karena efeknya, kalau orang yang masuk MTR ini adalah pengusaha, penguasa, mereka punya jabatan, punya kekayaan, punya karyawan. Satu orang berubah, maka puluhan bahkan ratusan karyawan itu akan ikut berubah. Rasulullah SAW ketika menikah dengan Sofiyah binti Huyai, yang tadinya beliau adalah beragama Yahudi, yang terjadi setelah menikah dengan orang Yahudi, banyak orang Yahudi masuk Islam. Maka efek yang besar ini yang harus kita prioritaskan. Adapun orang umum tetap kita harus dakwahi setelah orang yang skala prioritas. Kita prioritaskan yang besar-besar dulu,
Dimulai dengan saudara-saudara kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, tetangga kita, teman-teman kita, barulah kita berdakwah secara umum, baik di media sosial ataupun akun-akun yang memang dikhususkan untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, Pak Bahrudin. Afwan Ustadz, ada lagi pertanyaan dari Pak Ketum. Bila ada saudara atau tetangga atau teman berbuat maksiat atau melanggar hukum, setelah dinasehati tapi masih melakukan, bagaimana kita menyikapi ini? Baik. Alhamdulillah Pak Ketum, terima kasih pertanyaannya. Semoga Pak Ketua diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa terus berdakwah membimbing kita para anggota. Nah, ketika kita sudah berdakwah, kenapa belum diterima? Pertama, kita perbaiki niat kita terlebih dahulu. Apakah kita memberikan nasihat itu hanya ingin diikuti atau kita memberikan nasihat karena melaksanakan perintah dari Rasulullah SAW untuk berdakwah. Kalau kita ikhlas, insya Allah nasihat itu, kata ulama, kalau dari hati akan nyampe ke hati. Tapi kalau hanya dari mulut, maka nasihat itu akan keluar dari telinga. Artinya masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Tapi kalau dari hati, insya Allah akan diterima dengan hati. Namun, kaidah ini tidak bisa berlaku untuk semua orang. Karena Rasulullah SAW begitu berdakwah, keluarga-keluarganya tidak mampu beriman. Kenapa tidak beriman? Padahal Rasulullah hatinya sudah suci. Karena dakwah ini kewajiban oleh hamba dan hasilnya hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berdakwah diterima dakwah kita, alhamdulillah. Karena setelah dakwah kita diterima, orang itu berhijrah, maka pahala orang yang sudah berhijrah mendapatkan hidayah karena dakwah kita, semua pahala setelah dia hijrah kita dapat. Kemudian bagaimana Ustaz kalau dakwah kita tidak diterima? Kalau dakwah kita tidak diterima, pertama kita bersyukur. Karena kita sudah menyampaikan sesuatu yang menjadi kewajiban kita untuk mendakwahi saudara kita. Setelah tidak diterima, apakah kita harus berhenti? Tidak. Kita harus mendoakan saudara-saudara kita yang belum hijrah. Kita doakan saudara-saudara kita yang belum mau sholat, saudara-saudara kita yang masih makan harta haram, saudara-saudara kita yang masih transaksi riba. Kita doakan. Karena hidayah itu hak prerogatif dari Allah. Tidak ada makhluk yang bisa memberikan hidayah. Kita doakan, ya Allah, berikanlah hidayah kepada saudara saya. Dan ini pernah dilakukan oleh sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah namanya Abdurrahman ibn Sakhr. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi, dari suku Daus yang berada di Yaman. Ketika berhijrah, Abu Hurairah masuk Islam. Ibunya Abu Hurairah belum beriman kepada Rasulullah SAW. Maka suatu ketika Abu Hurairah menangis karena ibu dari Abu Hurairah ini pernah berkata yang tidak baik kepada Rasulullah SAW. Abu Hurairah nangis, kemudian meminta doa kepada Rasulullah SAW. Datang kepada Rasulullah, beliau menangis. Nabi berkata, wahai Abu Hurairah, kenapa engkau menangis seperti ini? Kemudian Abu Hurairah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, doakan ibu saya belum mau beriman kepadamu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka setelah Rasulullah berdoa, Abu Hurairah pulang ke rumah. Begitu nyampe di depan pintu, apa yang terjadi? Ternyata setelah Abu Hurairah masuk ke rumahnya, ibunya dari Abu Hurairah ini berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Doa Rasulullah diijabah oleh Allah. Ibunya yang semula tidak mau beriman kepada Rasulullah,
Dengan izin Allah mendapatkan hidayah, kemudian ibunya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi Ustadz, kebanyakan dari chat. Dari Pak Hafid. Assalamualaikum Ustadz, saya ASN. Berkaitan dengan nasihat, saya ingin menghentikan riba, tapi pemotongan dari gaji oleh bendara. Sedangkan bendara juga terikat perjanjian dengan abang. Di saat yang bersamaan, saya ditawari untuk pindah unit kerja yang kemungkinan besar untuk menghentikan riba bisa saya lakukan. Tapi di sisi lain, kantor lama saya merasa belum berhasil untuk memberi nasihat atau berdakwah kepada pemimpin dan bendahara. Menurut Ustadz, pilihan mana yang harus saya ambil? Meninggalkan riba dulu atau tetap memberikan nasihat atau berdakwah kepada pihak-pihak terkait? Baik, terima kasih Pak Hafid pertanyaannya. Sebagai ASN tentunya harus turut kepada pemerintah. Nah, adapun hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan dalam agama kita harus kita hindari. Kalau ada dua hal bertentangan antara kewajiban dengan larangan, maka yang harus kita dahulukan adalah meninggalkan larangan itu. Ada kewajiban misalkan untuk membayar bunga, membayar utang. Tapi dalam satu sisi kita dilarang membayar ribanya. Maka yang harus kita dahulukan adalah meninggalkan larangan itu sebelum melaksanakan kewajiban. Tinggalkan dulu ribanya, baru bayar kewajibannya. Nah, terkait dengan pilihan yang ada di depan mata, pertama, ketika dihadapkan kepada dua pilihan, kita bimbang, kata Rasulullah, kita harus beristikharah. Salat sunat istikharah 2 rakaat, setelah itu beristighfar kepada Allah, barulah berdoa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Kemudian baca doa istikharah itu banyak di internet kita bisa dapatkan. Nah, setelah istikharah itu nanti ada hasil. Kemudian hasil ini kita terima dan dari kita istiqomah. Dari prosesnya istikharah, setelah itu hasil istikharah jadi istiqomah. Hasilnya dari mana Ustaz? Apakah semua hasil istikharah dari mimpi? Tidak. Tidak semua hasil istikharah itu bisa kita dapatkan lewat mimpi. Tidak. Bisa hasil istikharah itu dampak dalam ketenangan hati. Contoh, ketika kita memilih pilihan A atau B, dalam hati kita setelah istikharah, memang tidak mimpi Pak. Ketika kita tidur, saya udah tidur nih, belum mimpi-mimpi juga. Memang tidak harus mimpi. Bisa jadi kita tidur sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan nggak mimpi-mimpi. Nah, orang yang salah ketika istikharah nunggu mimpi, belum tentu mimpi, Pak. Jika selesai istikharah, hasilnya kata ulama lewat ketenangan hati. Saya milih A atau B. Begitu pilih A, tenang hati kita. Itu hasil istikharah. Atau kata ulama, hasil istikharah itu nampak kemudahan setelah kita istikharah. Kita pilih kanan atau kiri. Setelah kita sholat istikharah, kita berdoa, ternyata yang dimudahkan oleh Allah adalah jalan yang kanan. Maka ini yang disebut dengan hasil istikharah. Bagaimana kita mendakwahi orang yang tidak sependapat dengan kita? Kuncinya setelah kita ikhlas, kita harus bersabar. Pertanyaannya, berapa lama kita harus bersabar, Ustaz? Sementara setiap hari kita sudah berdakwah. Teman-teman mengaca kepada dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Dalam surat Nuh juz 29 disebutkan, Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nabi Nuh curhat kepada Allah, ya Allah, saya sudah mendakwahi kaum saya siang malam. Para ulama memberikan keterangan Nabi Nuh ini mendakwahi kaumnya selama 950 tahun. 950 tahun, Pak, kita mendakwah. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Nah, kita berapa lama berdakwah? Sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ada yang berdakwah 10 tahun, saya rasa belum. Ada yang sudah berdakwah 20 tahun,
sangat sedikit. Atau ada yang sudah berdakwah 50 tahun, mungkin tidak ada di komunitas kita. Nabi Nuh mendakwahi kaumnya 950 tahun. Yang beriman sangat sedikit. Bahkan anaknya sendiri selama 950 tahun itu tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Kalau kita berdakwah setahun 2 tahun kita menyerah, 3 tahun 5 tahun kita menyerah, ada yang salah dalam hati kita. Mungkin tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas biasanya terbawa perasaan. Karena ketika berdakwah yang kita inginkan adalah orang ini segera hijrah. Ketika kita berdakwah kita inginkan orang ini berubah. Padahal tujuan dakwah itu yang pertama, tugas kita menyampaikan kewajiban mendakwahi orang. Diterima atau tidak, urusan kita sudah selesai. Itu yang bisa kita sampaikan untuk Pak Hafid. Mohon bersabar. Terima kasih. Wallahualam. Ada lagi Ustadz berkaitan dengan dakwah yang kepada orang tua tadi, dari Pak Rahmat Hidayat Tebing Tinggi Sumatera Utara. Pertanyaannya adalah, adakah doa-doa kepada kedua orang tua karena Pak Rahmat merasa agak kesusahan mendakwahi orang tua untuk keluar dari riba. Demikian Ustaz. Baik, terima kasih Pak Rahmat di Tebing Tinggi untuk pertanyaannya. Nah, orang tua ini adalah media dakwah kita yang paling besar. Kalau memang beliau belum melaksanakan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah, diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu mendakwahi orang tua perlu kesabaran yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sudah diatur dalam Al-Quran. Wala taqul lahuma uffu wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam ayat lain disebutkan seperti itu. Untuk mendakwahi orang tua tidak bisa kita pakai emosi. Mengatakan saja tidak boleh. Bahkan mohon maaf, ketika ada seorang tua yang berbeda agamanya dengan kita, ada saudara-saudara kita yang orang tuanya masih non-muslim. Itu pun kata Allah harus kita patuhi selama tidak mengajak dalam kemungkaran. Kita harus berdakwah kepada orang tua dengan lemah lembut. Saya pribadi punya pengalaman, ada seorang ustadz besar. Kalau saya sebutkan, insya Allah ada beliau di YouTube. Ustadz besar. Ustadz kami dulu di Madinah. Beliau pernah berkata, dia berkata kepada saya pribadi, terus mendakwahi orang tuanya selama 5 tahun. Karena senior kita ini di Madinah, beliau punya orang tua yang pekerjaannya, mohon maaf, kepala cabang. Ustadz saya, beliau ilmunya luar biasa. Tapi di samping itu, Ustadz kita ini berdakwah, tapi orang tuanya juga belum mau berhijrah. Akhirnya dia berkata, setelah 5 tahun dia dakwahi, baru Allah memberikan hidayah kepada orang tuanya, dan orang tuanya resign, kemudian hijrah. 5 tahun. Nah, pertanyaannya kepada Pak Rahmat ini, sudah berapa tahun mendakwahi orang tua? Kalau masih setahun 2 tahun harus bersabar. Karena orang-orang yang mohon maaf mungkin secara spiritual lebih dekat kepada Allah dari kita, ternyata juga memiliki saudara-saudara, orang tua, tetangga yang masih belum mau untuk berhijrah. Jadi kita doakan setiap doa kita, selesai sholat fardu, kita doakan. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, kepada orang tua kami, agar selalu taat, istiqomah, beribadah kepadamu, sesuai dengan tuntunan Rasulmu. Itu doa, bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab, bebas. Dalam urusan doa, terutama ketika kita melaksanakan sholat sunnah, ketika sujud terakhir, kita lamakan sujud kita doakan khusus untuk orang tua kita. Boleh pakai bahasa Arab? Boleh. Boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Boleh pakai bahasa Padang? Boleh. Tapi tidak boleh dijaharkan. Tidak boleh dikeraskan, Pak.
Begitu kita sujud terakhir, kita doakan pakai bahasa Indonesia boleh, dalam hati, Pak, dalam hati. Jangan sampai begitu sujud terakhir mintanya pakai bahasa Indonesia, doanya kencang, terdengar oleh orang di samping kita, batal doa kita. Salat kita batal karena melafalkan bacaan dengan selain yang dianjurkan oleh Rasulullah. Berdoa dalam hati ketika sujud terakhir boleh pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang, boleh bebas, terutama untuk kedua orang tua kita. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pamungkas dari Pak Heri. Iya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Dengerin teman-teman juga seneng. Terkait dengan keimanan dari para sahabat Rasulullah waktu itu kan luar biasa, Ustaz. Kemudian untuk saat ini, gimana kita melihat atau ciri-ciri apakah yang didapat dari seseorang yang sudah melakukan rukun iman? Artinya ciri-ciri orang yang sudah beriman itu meliputi apa aja kira-kira, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri. Insya Allah ini jadi pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup sebelum kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib insya Allah. Pertanyaannya, iman para sahabat itu tentulah beriman dengan yang sesungguhnya. Beda dengan iman kita. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian menghina para sahabatku. Karena kalau ada seseorang di antara kalian, law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaban, ma yablughu mudda yadayhi wala nasiba. Kalau seandainya seseorang dari kita memiliki emas sebesar gunung Uhud yang panjangnya 7 kilo itu, emas sebesar itu, Pak. Kemudian emas sebesar itu kita infakkan fisabilillah, ma yablughu mudda yadayhi wala nasiba. Kata Rasulullah, belum mencapai, belum bisa menandingi para sahabat muddayadaihi, walaupun hanya tangannya, wala nasifah, bahkan setengah iman dari sahabat pun tidak sampai, Pak. Meskipun kita sanggup bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud. Nah, pertanyaannya, ada nggak orang yang punya emas sebesar gunung Uhud kemudian disedekahkan fisabilillah? Kalaupun ada, emas sebesar gunung Uhud itu disedekahkan fisabilillah, belum bisa mencapai level sahabat, setengah tangan pun belum sampai. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para sahabat ini memiliki iman yang luar biasa kuatnya. Nah, ciri-ciri orang imannya yang betul dalam Al-Quran disebutkan innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kita buka Al-Quran kita, buka mushaf kita, baca Al-Quran, dengarkan MP3 Al-Quran. Bertambah enggak iman kita? Kalau bertambah iman kita, bisa kita menangis ketika membaca Al-Quran, maka iman kita sudah betul. Namun, kalau kita membaca Al-Quran, kita belum paham artinya, kemudian walaupun kita sudah paham artinya, belum bisa menambahkan keimanan kita, berarti ada yang salah dengan iman kita. Mungkin keikhlasannya kurang. Maka iman ini bisa diuji dengan Al-Quran. Dalam surat Al-Anfal tadi yang sudah kita baca. Bagaimana menguji keimanan kita? Dekatkan kita dengan Al-Quran. Kalau orang beriman, Pak, meskipun mohon maaf, secara keilmuan agama minim, tapi imannya betul, hatinya bersih, insya Allah dia tidak akan lepas dengan Al-Quran. Ada waktu yang kosong, dia baca Al-Quran. Di mobil sedang nyetir, style MP3 Al-Quran. Dalam perjalanan pakai motor, pakai headset, style Al-Quran. Bukti bahwa imannya sudah kuat. Nah, orang yang imannya belum kuat, begitu didengarkan Al-Quran, tidak bisa. Yang ada, dia bosan mendengarkan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini bisa dijadikan barometer iman.
Orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, ada yang salah di hatinya. Kenapa kita bosan saat membaca Al-Quran? Karena iman kita masih lemah. Coba kita evaluasi. Kapan kita terakhir membaca Al-Quran? Kapan kita terakhir buka mushaf yang ada di rumah itu? Saya terakhir hatam Al-Quran, saya kelas 6 SD, Ustaz. Nah, itulah iman kita. Karena terakhir hatam Al-Quran, dulu 20 bahkan 50 tahun yang lalu. Kalau orang sering membaca Al-Quran, dalam hadis yang ke-7 ini juga disebutkan. Kata ulama, kana yakhtumul Qur'ana fi raqatin. Bahwa tadi Tamim Ibni Aus Ad-Dari ini menghatamkan Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat sholat. Artinya satu salam. Kalau kita sanggup seperti itu, maka para sahabat adalah contohnya. Utsman bin Affan, ketika Allahu Akbar, wailul maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fiih. Satu sholat dalam satu malam, hatam sampai surat An-Nas. Satu malam, satu hataman. Imam Syafi'i, di luar bulan Ramadan, setiap hari hatam satu kali hataman. Imam Syafi'i. Tapi ketika bulan Ramadan, dalam satu hari hatam Al-Quran 30 juz 2 kali. Dalam sehari semalam 24 jam bisa hatam Al-Quran 2 kali. Bagaimana dengan kita? Ramadan sudah di depan mata, sementara Al-Quran masih tersimpan rapi di rak-rak buku kita. Tak pernah disentuh. Maka tugas kita hari ini ada pertanyaan bagaimana cara mengukur keimanan seseorang. Dekatkan hati kita dengan Al-Quran. Jika Al-Quran itu terasa enak kita baca, nikmat kita membacanya, insya Allah iman kita sudah betul. Ikhlas kita sudah penuh. Tapi begitu kita tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mendekatkan diri dengan kalamullah, Al-Quran adalah kalamullah. Ada yang salah di hati kita. Maka kata Rasulullah SAW, bacalah Al-Quran itu. Kenapa? Fa inna manzalataka fil jannah di akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya derajat kita nanti di surga berdasarkan ayat terakhir yang kita baca. Kalau kita baca di Al-Baqarah, maka tingkat surganya tingkat yang rendah. Tapi kalau bacaan kita, hafalan Al-Quran kita sudah sampai di akhir, Pak, surat An-Nas kita baca setiap hari, hatam Al-Quran, insya Allah, maka derajat kita nanti di surga paling tinggi, insya Allah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman yang sudah menghafal Al-Quran 1, 2 ayat, 3 ayat, dipertahankan hafalan itu agar hafalan itu tetap lengket di hati, bukan di mulut. Kalau hafalan di mulut bisa kita hafal, kalau di hati insya Allah setelah kita hafal, hafalan itu akan lengket. Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya Imam Waqi'. Imam Syafi'i berkata, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i suatu ketika pergi dari rumahnya, ingin setelah hafalan menambah ilmu kepada gurunya Imam Waqi'. Di tengah perjalanan, Pak, dengan izin Allah, Imam Syafi'i tidak sengaja melihat betis seorang perempuan yang tersingkap karena ada angin. Ada angin kencang, Pak. Ada perempuan tersingkap, Pak. Betisnya saja. Ingat, cuma betisnya. Betis seorang perempuan tidak sengaja dilihat oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, begitu saya melihat betis perempuan yang bukan mahram saya, hilang hafalannya, Pak. Bagaimana kalau yang dilihat bukan betis? Bagaimana kalau yang dilihat di atasnya betis? Bagaimana kalau di atasnya lagi? Bagaimana kalau dilihat dengan sengaja? Oh, hilang semua hafalan itu. Juz amma hilang semua. Amma yatasa'alun ayat 1 ayat 40 hilang semua. 1 sampai 40 hilang amma yatasa'alun itu. Kalau yang dilihat adalah aurat perempuan yang bukan menjadi hak untuk kita. Maka Imam Syafi'i begitu setor hafalan hilang, Pak, hafalan. Kata gurunya Imam Waqi', farsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, tinggalkanlah maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan beliau berkata kepada saya, kata Imam Syafi'i, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang masih bermaksiat. Yang perlu kita baris bawahi di sini, Imam Syafi'i
hafal Al-Quran umur 7 tahun. 7 tahun Imam Syafi'i hafal Al-Quran. Dengan melihat betis perempuan saja bisa terganggu hafalannya. Bagaimana kalau orang yang belum hafal Al-Quran? Bagaimana kalau orang dia menghafal Al-Quran baru umur 40, baru umur 50 tahun baru menghafal Al-Quran? Tentunya maksiat itu harus jauh-jauh kita tinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, dan untuk orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atas ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pijal sehat ya. Alhamdulillah sehat. Hairul sehat ya. Pak Lutfi sehat Pak Lutfi. Alhamdulillah sehat Pak Herul. Pak Nobizal, apa kabar Pak? Sehat ya. Alhamdulillah Pak Lutfi. Sehat selalu Pak Lutfi. Lapor diri. Dengar suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Pak Presiden. Pak Bambang. Masya Allah. Nanti videonya gantian. Sudah. Lapor diri. Kalau semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sudin, Pak Bamsu. Terima kasih Pak Ahmad. Ya lapor diri. Pak Arif sehat Pak Arif ya. Pak Ahmad Siregar di mana nih? Ya, masing-masing teman-teman melaporkan diri, menandakan bahwa teman-teman masih sehat semua. Siap, semuanya sehat, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Ayo Pak Ahmad. Khairul, olahraga dulu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Silakan teman-teman yang lain menampakkan mukanya, menandakan bahwa teman-teman masih sehat atau suaranya saja. Silakan Pak Ahmad gantian. Pak Ahmad gantian, Pak Ahmad. Bisa di-off kan?